Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial regresi sederhana data time series dengan stata plus interpretasi hasilnya. Nah, langsung saja. Nah, ini data yang saya miliki. Regresi sederhana itu yaitu satu variabel X dan satu variabel Y. Datanya dalam bentuk bulanan, teman-teman ya. Di sini sudah saya siapkan statanya. Langsung kita copy. Kita buka stata, kita pilih yang ini dia. Data editor ataupun bisa dari sini. Data editor edit. Kemudian klik kanan, paste. Klik variable names. Sudah. Nah, data ini kita close saja. Nah, kemudian kita pilih statistik, linear model, kemudian linear regression. Dependennya kita masukkan variabel Y. Independennya kita masukkan variabel X. Klik bebas, kemudian OK. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman. Nah, lantas penjelasannya seperti apa? Nah, yang pertama, kalau teman-teman ingin mengcopy, nah seperti ini. Ini kalau di copy seperti ini, langsung di copy, ya, misal, maka akan berantakan ya. Nah, jadi caranya, teman-teman klik kanan, copy, kemudian pictures. Jadi dalam bentuk gambar. Nah, baru bisa teman-teman. Nah, kok lebih seperti ini? Nah, itu dikarenakan, nah ini terlalu besar. Jadi kalau mau di copy, ini dikecilkan biar pas seperti ini. Jadi ketika di blok di copy jadi pas, teman-teman. Nah, ya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ntar ini saya close dulu. Ini hasilnya seperti ini. Ini dia. Lantas penjelasannya, ini sudah saya buat regresi linear sederhana data time series. Di sini saya akan menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu X-nya NPF dan Y-nya ROA. Persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan alpha tambah beta X. Nah, kenapa saya bisa cuma seperti ini aja? Itu dikarenakan ini saya screenshot. Saya screenshot, kemudian nanti saya potong, saya crop, baru saya pastekan, teman-teman ya. Nah, sama ya, X-nya min 0,52. Dia X min 0,2, tabel ini dia. Tapi yang kita perlu, kita hanya perlu sampai sini saja, teman-teman. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi kita masukkan dalam model. Y sama dengan 2,516261 ini konstannya, dikurang karena min 0,5287201. Nah, penjelasannya ini dia, teman-teman. Nilai koefisien konstanta sebesar 2,516261 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa tanpa adanya variabel X yaitu NPF, variabel Y yaitu ROA akan mengalami peningkatan sebesar 251,6261%. Itu kalau dipersenkan, teman-teman ya. Dan nilai koefisien beta, ini dia yang ini. Nilai koefisien beta variabel NPF X yaitu sebesar min 0,5287201, ini dia koefisiennya. Jika variabel lain konstan dan variabel X mengalami peningkatan 1%, variabel X yaitu NPF, maka variabel ROA yaitu Y akan mengalami penurunan sebesar 52,87201%. Begitu pula sebaliknya, jika variabel lain konstan dan variabel X yaitu NPF mengalami penurunan 1%, maka variabel ROA akan mengalami peningkatan sebesar 52,87201%, teman-teman. Yang selanjutnya kita akan melihat R square-nya, ini dia. R square-nya 0,5928. Maka penjelasannya ini dia, teman-teman.
nilai R² sebesar 0,5928 atau 59,28% kalau dikali 100 jadi persen. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel NPF yaitu variabel X mampu menjelaskan variabel ROA yaitu Y sebesar 59,28%. Sedangkan sisanya yaitu 40,72% dijelaskan oleh variabel lain. Ini 40,72% didapatkan 1 dikurang nilai R² ini, teman-teman. Selanjutnya, uji F. Sebenarnya, ketika kita menggunakan regresi sederhana, maka uji F tidak perlu dilakukan, teman-teman ya. Karena variabel X-nya cuma 1 sudah diwakili oleh uji T nanti. Tapi kita jelaskan saja outputnya. Ini dia tabel uji F-nya, teman-teman. Oh, ini dia sini. Ini dia. Penjelasannya, ini dia. Nilai F hitung sebesar 84,43. Ini dia, teman. 84,43. Coba cek 84,43. Lebih besar dari F tabel, yaitu 4,01. Dan nilai signifikan yaitu 0,000. Ada 4 nolnya. Lebih kecil ataupun di bawah 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, variabel NPF berpengaruh terhadap ROA. Jadi pengambilan keputusan ada 2. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membandingkan F hitung dengan F tabel bisa, atau signifikansinya di bawah 0,05 maka berpengaruh, teman-teman. Kemudian, uji T, ini dia tabel uji T-nya. Maka penjelasannya sebagai berikut. Ini dia, teman-teman. Ini untuk keterangannya, teman-teman bisa baca. Nah, nilai T hitung sebesar 9,19%, ini dia. Nah, di dalam statistik, minus ini bukan menunjukkan jumlah, tetapi menunjukkan arah hubungan. Jadi ketika kita membandingkan dengan T tabel, minus ini tidak kita lihat, teman-teman ya. Lebih besar dari T tabel yaitu 2,002 dan signifikan 0,000. Lebih kecil ataupun di bawah 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, variabel NPF berpengaruh terhadap ROA. Nah, untuk minus di sini, nanti kan di paling bawah ketika teman-teman menyusun bab 4 ataupun bab pembahasan, ada nanti paling bawah itu kayak sejenis interpretasi hasilnya ataupun pembahasan. Yang judulnya pengaruh NPF terhadap ROA ataupun pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini kita jelaskan arah hubungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh secara negatif terhadap ROA. Nah, ini kan berpengaruh. Baru kita lihat di T hitungnya, ada minus, artinya berpengaruh secara negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio NPF, maka rasio ROA akan mengalami penurunan. Jadi arah hubungannya timbal balik. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah rasio NPF, maka rasio ROA akan mengalami peningkatan, teman-teman. Nah, seperti inilah regresi sederhana data time series dengan stata plus interpretasi hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.